Masih ada yang single ini. JP, JP Justice and Peace. Jadi percayakan KDRT kita kali bisa itu dan mengikat kita bisa dari rumah tangga sampai pada akhirnya menginisahkan kita saya 3 kali bisa tidak ada dosa di antara kita antara suami dan istri. Bagi yang sudah pengalaman KDRT sudah malah banyak kita project, tapi data yang berundang nomor 23 tahun 2004 ini anak dari kami itu ke bapak dan ke mana yang berdasarkan sehingga hari ini kita minimal mendengar ulasannya dan saya sudah persiapan untuk saya dan saya akan bacakan saja biar lebih memahami, dan yang punya HP Android download langsung di internet. Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Bisa yang punya HP Android berarti salah saya bacakan ini. Pada pasal yang pasal ketentuan umum Oh, saya sudah tahu. Putar tangan ini supaya dia dapat cahaya bisa baca. itu kata kekerasan dalam rumah tangga itu meliputi ketika sudah kenal pakai sama saudara tentunya kekerasan rumah tangga itu istri pakai itu suami dan meninggalkan istri meninggalkan anak sudah bedanya sudah termasuk KDRT. Konsekuensinya ketika kita melanggar hal itu berarti kita berurusan dengan polisi, tentara, yang menjadi tentang kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa hal yang menjadi kekerasan ketika suami pergi menuntut dia baru, bahkan hampir pasti lupa itu rumah urus anis, bisa dilakukan oleh tetangga, keluarga untuk bisa diproses. Dan konsekuensi kita berhadapan dengan aturan. Dan tidak semudah itu kita bentuk rumah tangga, tapi itu kebetulan saja belum itu egoisnya. Ada beberapa ketentuan umum di sini, saya itu download di internet. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Berikutnya, korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Berikut perlindungan adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga kepolisian, kejaksaan, dan bahkan tidak bermuara pada pengadilan. Asas dan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan
kekerasan, membuat orang tidak nyaman, kekerasan seksual. Nah ini lagi yang memang pasti kekerasan seksual itu terjadi pemerkosaan, terus memaksa istri melayani situasi tidak atau sakit, itu pemaksaan dan mengganggu KDRT. Untuk anak sudah KDRT, tidak beri tidak membiayai kebutuhan anak KDRT. Kecil-kecil dia terjadi dan pelakuan kita di tetangga di mana mencakup yang namanya KDRT yang bermuara pada hukum. Dulu sebelum tahun 2004 ada undang-undang ini, karena itu dihembuskan kekerasan dalam rumah tangga. Setelah itu datangnya undang-undang ini baru pelan-pelan diminimkan itu. Coba karena terpaksa dan bermuara di penjara. Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 pemaksaan hubungan seksual dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga tersebut. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Jadi masuk tujuan komersial diperjualkan terbuat orang lain. Setiap orang dilarang mengantarkan orang dalam rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan pada orang lain. Hak korban yang amal ini yang didirikan yang bukan korban penganiayaan. Yang pertama, perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah hubungan dan pengadilan. Berikut pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, pendampingan oleh pekerja sosial dan berhukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan bimbingan Tuhan itu yang merupakan hak yang menjadi korban. Kewajiban pemerintah dan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pemerintah merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga kepada para peserta. Pasal 13-nya untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas
perbuatan dan pengembangan sistem dan kerjasama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban dan memberikan perlindungan bagi pendamping saksi keluarga dan teman korban. Itu sudah lama dulu. Setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuan untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat, membantu proses pengajuan pemohon untuk mendapatkan perlindungan. Dalam perlindungan sementara kepolisian dapat bekerjasama dengan lembaga kesehatan, bekerja sosial, relawan, pendamping dan atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Kesehatan. Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan. Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang identitas petugas untuk mengenai korban. Kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Kewajiban kepolisian untuk melindungi korban dan memberikan pelayanan kesehatan kepada korban. Tenaga kesehatan membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti. Dalam memberikan pelayanan pekerja sosial harus melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban, memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan pemerintah perlindungan dan pengadilan, mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif, melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan pelayanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban. Dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping, mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban secara objektif dan lengkap, memanfaatkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya, memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik pada korban. Pasalnya yang ke-24, dalam memberikan pelayanan pembimbingan rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban dan memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban.
Pasal 26. Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahasa maksudnya termasuk kemudian korban. Untuk kepentingan pemulihan korban dapat memperoleh pelayanan dari maksudnya pemulihan korban yang sudah mengalami satu siksaan atau pemerkosaan, itu namanya pemulihan. Untuk kepentingan pemulihan korban dapat pelayanan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping atau bimbingan rohani. Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya. Dalam hal korban menentukan relawan, penyiksaan, pemerkosaan dan lain sebagainya masuk dalam kategori pidana dengan perkara beda. Kalau perceraian ditangani oleh negara, kita harus dulu ketentuan pidana. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 5 huruf A tadi dipidana dengan pidana penjara, dipidana dengan penjara. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang akibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Terlama 10 tahun. Sudah dikeluarkan dari nama kafir. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf B dipidana dengan pidana penjara paling lama
pasal yang ditetapkan sesuai dengan perbuatan si pelaku sudah diatur dalam pasal-pasal undang-undang ketentuan dan lain. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seseorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Kita masuk di ketentuan penutup. Nanti kita sambil baca-baca sama nanti ini. Ada di download nanti baru baca. Kita kasih gambaran bagi kami yang juga belum memahami benar. Sebelum masuk penutup kita, ada kita buka diskusi banyak cara. Kita tahu juga sejarah. Sebelum betul amat. Ada pertanyaan? Dan diskusi. Jadi kalau punya pasal-pasal tersambat, itu ada maksud dan sebagainya sedikit. Tapi sekarang memang dua perkawinan itu yang sah, berarti lebih berkonsekuensi. Untuk kita tidak itu tidak bakal lain. Islam agama yang diinginkan. Ada pertanyaan? Kita diskusi bebas ini. Bisa baca satu persatu ini tadi pasti baca dari mana? Dari dulu. Masih ingat orang KDT itu? KDT. Kita ketemu kenapa tiap hari dulu. Harusnya dia benar bisa lepas. Kan kita orang Sumba, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sekali lagi kita sama-sama download di internet, kita pegang aturan ini rasa sedikit jauh dia sedang baca dan terangkan nanti turun sama maaf bagaimana saya jadi jelas tetap kacamata kedua pun. Oke, masih ada materi setelah ini? Masih Ya. Oke, untuk teman-teman kita saya undur diri dan saya mohon maaf jika saya tidak berkenan. Itu hanya kasih gambaran bahwa memang ada aturan yang mengatur tentang KDRT. Mari kita berikan aplaus bersama. Terima kasih Pak Martinus. Pacar dong sudah pergi tadi. Sebetulnya Bapak Afe yang sampaikan materi ini berikutnya, tapi karena Bapak Afe juga langsung berhubungan dengan patung tadi itu yang diatar, Bapak minta saya ganti beliau. Begitu. Oke, terima kasih dan selamat siang. Baik, Bapak. Ya, kita balik pulang. Untuk berpasangan.